Halo kawan-kawan semuanya, ya. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang leadership. Ya. Kalau misalnya kita berbicara tentang leadership, ya tentu ini bukan sebuah menjadi barang yang baru bagi kita. Ini menjadi bahasan yang sekarang ini banyak sekali kita jumpai, ya. Bahkan dari dulu juga. Ya. Di buku-buku banyak konsep-konsep tentang leadership, kemudian di jurnal banyak, seminar-seminar banyak, bahkan di internet juga pertempuran tentang pengertian apa itu leadership dan lain sebagainya. Gitu. Nah, sedikit kita akan bahas ya, tentang leadership di era milenial. Gitu. Apa sih sebenarnya leadership itu? Kalau misalnya kita berbicara tentang leadership, saya akan mengambil kesimpulan begini. Ya, leadership itu adalah sebuah seni untuk mempengaruhi orang lain ya, supaya mereka itu memberikan yang terbaik, memberikan upaya terbaiknya. Tentu kita pernah untuk misalnya di dalam sebuah organisasi kita dipimpin oleh seseorang, orang itu begitu powerful, begitu berkarisma, berwibawa, sehingga ketika kita berada di bawah kepemimpinan beliau, kita itu bisa mengeluarkan kemampuan terbaik kita. Dan kita pun juga saya yakin pernah sebaliknya, kita ada pada posisi di mana kita dipimpin oleh seseorang yang mungkin ketika kita bekerja di dalam organisasi itu, pekerjaan kita itu atau rasanya kita itu bekerja itu setengah-setengah sehingga tidak maksimal, sehingga tidak bisa mengeluarkan upaya-upaya terbaiknya. Dan ini pernah saya rasakan di organisasi-organisasi yang pernah saya ikuti gitu. Maka intinya dari leadership ini adalah bagaimana bisa mempengaruhi orang lain ya supaya bisa memberikan kemampuan terbaiknya gitu. Nah, lalu yang berikutnya adalah menjadi seorang pemimpin yang baik. Itu ada beberapa hal yang harus dilalui atau ada beberapa hal ciri-cirinya versi saya. Kalau menurut saya untuk menjadi pemimpin yang ideal, yang pertama adalah yaitu harus mampu beradaptasi. Ini menjadi sesuatu hal yang penting. Kenapa pemimpin itu harus mampu beradaptasi? Karena kalau misalnya seorang pemimpin itu dia tidak mampu beradaptasi, maka dia akan merasa kesulitan dalam memimpin para anggotanya. Maka dia harus mudah beradaptasi. Yang kedua adalah, ini juga menjadi suatu hal yang penting, trust, adanya kepercayaan. Karena kepercayaan ini menjadi dasar dari relationship. John Maxwell itu pernah mengatakan bahwasannya 80% keberhasilan hidup dasarnya adalah relationship. Maka artinya untuk menumbuhkan ya, adanya rasa trust ini tadi. Yang kedua, itu adalah trust. Ya. Karena trust ini menjadi fondasi dari relationship. John Maxwell itu pernah mengatakan bahwasannya 80% keberhasilan hidup itu dasarnya adalah relationship. Itulah kenapa kita itu harus mempunyai rasa percaya terhadap orang-orang yang nantinya akan kita pimpin. Bagaimana kita akan membentuk sebuah tim yang hebat kalau misalnya kita tidak mempunyai rasa percaya kepada tim yang ada di bawah kita. Kita tidak bisa membangun hubungan yang baik dengan mereka. Bagaimana kita akan bisa mendelegasikan tugas kita ketika kita tidak mempunyai rasa percaya kepada anggota tim yang kita pimpin gitu. Karena pada dasarnya adalah memimpin ini sebuah proses. Memimpin itu sebuah proses yang nantinya itu akan memberikan pengalaman. Dan dari pengalaman itu kemudian nantinya akan menjadi sebuah pembelajaran. Maka dia harus mempunyai rasa trust terhadap anggotanya. Yang ketiga adalah seorang pemimpin itu harus berani bertumbuh. Karena begini, ketika pemimpin itu dia stuck, ya, berhenti, kemudian tidak melanjutkan perjalanannya, tidak melanjutkan prosesnya, tidak mau bertumbuh, maka lambat laun dia akan tergusur dengan sendirinya. Pertumbuhan ini diperlukan. Lalu yang ketiga adalah pertumbuhan. Pertumbuhan itu penting ya. Sebagai seorang pemimpin, kita itu harus bisa meyakinkan bahwasanya anggota-anggota kita, teman-teman kita yang di bawah yang kita pimpin, itu bahwasanya mereka ketika kita bergabung dengan kita, itu mereka bisa bertumbuh. Karena pada dasarnya ketika mereka mengikut dalam sebuah organisasi atau dalam apapun itu yang cakupannya luas, otomatis mereka itu ingin menambah kapasitas diri mereka. Maka kita harus mampu meyakinkan kepada mereka bahwasanya ketika mereka bergabung bersama dengan kita, itu mereka akan bertumbuh, tidak stuck. Yang ketiga adalah purpose ya. Tujuan yang jelas. Menjadi seorang pemimpin itu harus mampu ya, memberikan arahan kepada anggota yang di bawahnya bahwasanya
kita itu punya tujuan yang jelas. Bagaimana untuk mencapai tujuan ya, tadi tujuan dimulai dari tujuannya apa, bagaimana mencapai tujuannya, siapa aja yang harus melakukan ya. Jadi hari-harinya itu akan jelas apa yang harus dikerjakan ya, alurnya seperti apa, mulainya dari mana dan lain sebagainya. Maka harus mempunyai tujuan yang jelas. Yang terakhir adalah menjadi pemimpin, itu artinya adalah menjadi siap untuk menjadi seorang kucing ya. Bukan kucing ya. Yang terakhir itulah coaching ya. Pemimpin itu harus bisa mengambil peran ini. Karena mau tidak mau nantinya anggota-anggota yang kita pimpin itu pasti mereka perlu yang namanya dukungan, perlu support ya, perlu bimbingan, dan itu harus ada pada seorang pemimpin. Pemimpin itu harus bisa begitu tuh ya. Jangan sampai nanti ketika di tengah jalan, kemudian di tengah jalan anggota ingin berkonsultasi apa yang harus dilakukan, kita jadi bingung sendiri. Saya juga nggak tahu nih mesti gimana. Nah, maka pemimpin itu harus punya langkah yang ke depan supaya bisa membimbing teman-teman atau anggota-anggota yang dipimpinnya kelak. Gitu. Nah, pada dasarnya kelima hal itu adalah sesuatu hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Dan yang pertama itu kita bisa memulai dengan diri kita sendiri. Saya kalau misalnya ngomongin soal pemimpinan itu ingat dulu waktu masih awal-awal masuk kuliah, saya pernah berdiskusi dengan teman saya. Beliau mengatakan, kenapa sih kita itu selalu berpikir ingin memimpin dunia, ingin menciptakan perubahan yang besar dan lain sebagainya. Padahal kita aja kalau misalnya masih bangun tidur, kita aja kalau misalnya baru bangun tidur, itu tempat tidur kita nggak pernah dirapiin. Kalau habis makan, gelas dan piring diletakkan begitu aja, ditinggal di tempat kita tadi makan gitu. Lalu kita sok-sok ngomongin untuk merubah dunia, bukannya ini sebuah omong kosong gitu. Dan saya waktu itu tersentak juga, iya juga ada benernya juga. Gimana bisa kita berbicara akan merubah dunia, akan menciptakan perubahan yang besar kalau misalnya dari hal-hal yang kecil itu tidak bisa kita lakukan. Karena pada dasarnya yang pertama kali dilakukan oleh seorang pemimpin adalah memimpin dirinya sendiri. Bagaimana dia terus berusaha untuk memimpin dirinya, berbuat yang bermanfaat, ya, kemudian tidak menyia-nyiakan waktu luang dan sebagainya, sehingga dia terus berproses ke depannya yang akan membentuk karakter itu akan nantinya akan mengantarkan kepada kesuksesan atau keberhasilan. Nah, dari hal-hal yang sepele itu kepemimpinan itu dibentuk. Dan terakhir ya, mungkin dari saya adalah saya mengutip kata-kata dari Dr. Arif Munandar. Beliau itu mengatakan, kalau misalnya ada pemimpin, ada direktur, kemudian ada karyawan biasa, siapa yang berpeluang mendapatkan kebaikan lebih banyak? Direktur, ya pasti direktur. Kenapa? Karena tanggung jawabnya lebih besar, otomatis kebaikan yang akan mengalir kepada beliau juga akan lebih besar gitu. Nah, pada dasarnya ya, proses memimpin itu sebuah peluang ya. Sebuah peluang untuk kita itu bisa berbuat lebih banyak ya, menebar manfaat lebih banyak gitu. Jangan kita jadikan proses memimpin itu justru kita pandang sebagai hal-hal yang sebaliknya. Kita itu memimpin supaya kita itu banyak mendapat manfaat. Nah, ini konsep yang terbalik ya. Jadi memimpin itu adalah untuk bisa menebar manfaat yang seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, bukan supaya diri kita itu mendapat manfaat sebanyak-banyaknya. Nah, ini konsep yang harus mendasar, kata Dr. Arif Munandar, konsep yang harus mendasar yang harus kita pahami. Jadi mulai dari sekarang pandangan kita tentang kepemimpinan itu harus dirubah, bukan untuk mengambil manfaat, tapi untuk menebar manfaat. Yang terakhir, saya juga punya semboyan ini saya selalu ingat terus dari dulu. Saya punya semboyan begini, bahwasanya kerja keras, loyalitas, dan pengorbanan itu akan berbanding lurus dengan kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan. Jadi kerja keras, loyalitas, dan pengorbanan itu akan berbanding lurus dengan kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Artinya jangan khawatir dengan loyalitas kita, dengan pengorbanan kita dimanapun kita sekarang. Ketika kita misalnya memang
tidak mendapat kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin, ya, walaupun pemimpin itu bukan menjadi sebuah tujuan yang utama, tapi ketika kita memberikan loyalitas, ya, bekerja keras lalu pengorbanan, maka ketika kita sudah pantas nantinya justru kepemimpinan itu akan mendatangi kita tanpa harus kita minta. Artinya kita memantaskan, mantas nggak sih kita ini menjadi pemimpin? Kalau misalnya udah pantas tanpa perlu meminta, maka kepemimpinan itu akan mengarah kepada kita. Nah, gitu aja ya. Dari saya, terima kasih. Selamat. Semoga bisa baik, itu saja mungkin dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya.